Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yustrifa Anela, NIM 22230010 Prodi Akuntansi. Baiklah, langsung saja masuk ke sebuah review artikel yang berjudul tentang dampak adopsi IFRS atau SLVRS terhadap laba manajemen perusahaan Sri Lanka. Pembahasan teori. Penelitian ini mengacu pada teori keuangan perilaku behavioral finance yang menyatakan bahwa investor tidak selalu bersikap rasional dalam mengambil keputusan investasi. Salah satu fenomena penting dalam teori ini adalah herding behavior, yaitu kecenderungan investor untuk mengikuti tindakan mayoritas tanpa melakukan analisis mendalam terhadap informasi yang tersedia. Herding dapat menyebabkan penyimpangan harga saham dari nilai fundamentalnya dan meningkatkan volatilitas pasar. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Chan, Cheng, dan Kohrana 2000 yang memperkenalkan metode cross-sectional absolute division atau CSAD untuk mengidentifikasi herding. Model CSAD ini menguji hubungan antara penyimpangan absolut retur saham individu terhadap retur pasar agregat. Jika definisi ini menyempit saat volatilitas pasar meningkat, maka hal tersebut mengindikasikan terjadinya herding. Kasus yang dibahas. Penelitian ini membahas kasus perilaku herding investor di pasar saham Indonesia, khususnya di Bursa Efek Indonesia (BI). Selama periode tahun 2003 hingga 2013, kasus ini relevan dengan konteks pasar negara berkembang, di mana informasi yang tidak simetris dan dominasi investor retail seringkali menyebabkan perilaku tidak rasional. Studi ini fokus pada bagaimana investor di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti arus mayoritas, terutama dalam kondisi pasar yang ekstrim, baik ketika harga saham mengalami lonjakan tajam, market uptrend, maupun ketika terjadi penurunan tajam, market downtrend. Objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian dalam studi ini adalah seluruh saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BI) selama periode tahun 2003 hingga 2013. Sampel penelitian terdiri dari data harga saham harian dan retur pasar harian. Dari objek penelitian ini, dalam studi ini adalah seluruh saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2003 hingga 2013. Sampel penelitian ini terdiri dari data harga saham harian dan retur pasar harian dari saham-saham tersebut. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi non-linear berdasarkan model cross-sectional absolute division atau CSAD yang dikembangkan oleh Chan, Cheng, dan Kohrana 2000. Metode ini mengukur sejauh mana deviasi absolut retur saham individu terhadap retur pasar secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mendeteksi adanya indikasi herding behavior. Model CSID mengasumsikan bahwa dalam pasar yang rasional, deviasi antar retur saham akan meningkat seiring dengan meningkatnya retur pasar. Hasil penelitian menunjukkan adanya bukti perilaku herding di pasar saham Indonesia, terutama pada saat terjadi penurunan pasar, market downtrend. Dalam kondisi pasar yang menurun, investor cenderung mengabaikan informasi individual dan mengikuti keputusan mayoritas, sehingga menyebabkan deviasi retur antar saham menjadi lebih kecil dari yang diharapkan. Indikasi klasik dari herding behavior, sebaliknya dalam kondisi pasar yang naik, market uptrend, bukti herding tidak sekuat saat penurunan. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.